Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun, diberi kesehatan, kekuatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan pengertian untuk kami memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma 2 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara dikasihi Tuhan, sebuah studi dilakukan di beberapa departemen di berbagai institusi, di mana manajernya tidak pernah memarahi karyawannya ketika berbuat kesalahan. Sang manajer hanya meminta agar staf karyawan menuliskan di buku laporan bila terjadi kesalahan. Dan hal ini dibandingkan dengan departemen lain di mana sang manajer sering memarahi karyawan saat berbuat kesalahan. Ternyata hasil dari studi ini adalah departemen di mana manajernya tidak pernah memarahi karyawan melakukan kesalahan 10 kali lebih banyak dibandingkan di departemen yang manajernya sering memarahi karyawannya. Rupanya saudara, kemurahan hati sang manajer cenderung disalahgunakan oleh staf karena para staf karyawan merasa berbuat kesalahan bukanlah suatu masalah yang besar. Saudara dikasihi Tuhan, bekerja dengan rasa takut dimarahi tentu tidak enak. Kita semua ingin bekerja dengan hati yang tenang. Menjalani hidup pun demikian. Tidak ada dari kita yang ingin hidup di bawah bayang-bayang amarah dan murka dari Tuhan. Tuhan itu sungguh sangat baik, saudara, dan tidak menimpakan murkanya kepada manusia. Sekalipun manusia saat ini banyak yang hidup menjauh dari kebenaran. Di masa kini kita hidup dalam masa kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan anugerahnya kepada semua manusia, tersedia gratis bagi kita. Namun sayangnya, kita manusia seringkali menyalahgunakan kemurahan Tuhan untuk hidup seenaknya dan menurut keinginan kita sendiri. Dalam Roma 2 ayat 4 ini tertulis, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Seringkali manusia merasa aman-aman saja melakukan dosa, kesalahan, sekalipun sudah tahu itu tidak benar, dan terus melakukan dosa dan kesalahan karena merasa Tuhan tidak marah. Ada orang yang terus berselingkuh karena usahanya dan pekerjaannya berjalan dengan baik, merasa diberkati, tidak ada masalah yang terjadi. Dan ada orang yang terus-menerus berbuat dosa-dosa karena segala sesuatu dalam hidupnya berjalan lancar. Kita perlu berhati-hati, saudara. Jangan sampai kita menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabaran dan kelapangan hatinya. Jangan merasa bahwa karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita boleh berbuat dosa. Jangan kita bersikap demikian, saudara. Kalau keadaan kita baik-baik saja, semuanya berjalan lancar dalam hidup kita, ingatlah bahwa semua itu karena kemurahan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang seharusnya menjadi sikap kita? Yang pertama, hargai kemurahan Tuhan atas kita. Jangan pandang enteng akan kasih dan kesabaran Tuhan atas kita, sehingga kita hidup suka-suka kita sendiri. Hidup di bumi ini ada aturannya, saudara. Ikutilah aturan dari Tuhan. Inilah wujud kita menghargai kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan lagi hidup dalam dosa. Mari jangan biarkan diri kita terus hidup dalam dosa
dan menjauh dari kebenaran yang Tuhan ingin kita hidupi. Tinggalkan dosa. Kalau saat ini kita masih terikat, masih terjerumus, keluar dari situ saudara. Keluar dari arus yang sedang membawa kita menuju kebinasaan. Dan berbaliklah kepada Tuhan. Hiduplah menuruti firman-Nya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan. Kalau kita diberi umur panjang, diberkati, sehat, itu semua adalah kemurahan Tuhan. Supaya kita ingat akan Dia, menghargai kasih-Nya, menghargai anugerah, kemurahan Tuhan, dan agar kita sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar dan mengingatkan kami semua, agar kami tidak menyepelekan atau memandang enteng kasih kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, diberikan anugerah, berkat dan kebaikan Tuhan, dan segala sesuatu dalam hidup kami baik-baik saja. Itu karena Tuhan mengasihi dan bermurah hati kepada kami. Ajar kami untuk menghargai akan kemurahan-Mu dan tidak menyalahgunakan kasih-Mu pada kami. Pimpin kami Tuhan, ajar kami untuk kami hidup setia, dengar-dengaran kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kalau ada di antara kami saat ini yang masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam ketidakbenaran, kami mau bertobat, memohon pengampunan-Mu Tuhan, dan baharui kami dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami dibaharui, kami dibebaskan untuk hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, masalah, persoalan hidup, agar Tuhan Engkau menjamah. Sembuhkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir, memberikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Dan kuasa-Mu itu juga menolong setiap kami yang sedang dalam persoalan, memberikan kami kemenangan, memberikan kami kelepasan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.